Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Indah. Hari sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kewajiban terhadap tempat tinggal. Hari ini, kita akan mempelajari tentang tempat tinggal yang nyaman dan bagaimana cara mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Namun, sebelum mengetahui mana tempat tinggal yang nyaman, mari kita perhatikan beberapa gambar keadaan rumah berikut. Ini adalah gambar keadaan rumah 1. Apa yang kalian lihat pada teras rumah ini? Ya, betul. Teras rumah ini terlihat bersih dan banyak tanaman. Sekarang, mari kita masuk ke dalam rumah. Kita berada dalam ruang tamu. Apa yang kamu lihat di ruang tamu ini? Ruang tamu ini terlihat bersih dan rapi, kan? Mari kita masuk ke dalam kamarnya. Terlihat kamarnya sering dirapikan. Sprei dan kasur tidak berantakan. Mainan-mainan pun ditata dengan rapi. Kini ibu sedang menyapu lantai. Saat masuk kamar mandinya pun, kita dapat melihat bak mandi yang bersih. Lantai kamar mandinya yang bersih, klosetnya yang bersih. Kini di dapur juga terlihat bersih. Panci-panci dan piring-piring terletak di tempatnya. Tidak terlihat cucian piring yang menumpuk ataupun bekas-bekas makanan yang tersisa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu memperhatikan keadaan rumah 1? Lalu, apa yang kamu pikirkan tentang keadaan rumah tersebut? Sekarang, marilah kita melihat gambar keadaan rumah yang kedua. Ini adalah keadaan rumah yang kedua. Apa yang kamu lihat di rumah tersebut? Apakah kamu melihat sampah? Lalu, bagaimana keadaan tanaman di rumah tersebut? Sekarang, mari kita masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah keadaan ruang tamu rumah kedua. Bagaimana keadaan ruang tamu rumah kedua? Apa yang kamu lihat pada ruang tamu di lantai rumah tersebut? Sekarang, kita sudah berada di dalam kamar rumah yang kedua. Bagaimana keadaan kasurnya? Bisa kita lihat banyak barang-barang yang berserakan di lantai dan tidak ditempatkan pada tempatnya. Ini adalah kamar mandi rumah yang kedua. Coba kalian lihat baknya, sudah berwarna hitam dan banyak kotoran. Ini adalah dapur rumah yang kedua. Terlihat banyak cucian piring yang menumpuk karena setelah makan piring-piring tidak langsung dicuci dan dibersihkan. Meja makan pun terlihat berantakan, banyak gelas-gelas dan piring-piring kotor yang tidak langsung dirapihkan. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu memperhatikan rumah yang kedua? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat rumah yang kedua? Apakah kalian sudah bisa membedakan bagaimana keadaan rumah yang pertama dan rumah yang kedua? Jika kita lihat, pada rumah yang ke-1, semua ruangan terlihat bersih. Barang-barang tersimpan dengan rapi di tempatnya. Tanaman pun terlihat terawat dan juga tumbuh subur. Sedangkan pada rumah yang kedua, teras dan kamar mandinya kotor. Banyak sampah yang berserakan, barang-barang berantakan di lantai, tanaman pun hampir layu karena tidak pernah dirawat. Setelah melihat keadaan kedua rumah tersebut, menurutmu keadaan rumah mana yang membuat kita nyaman untuk tinggal? Mengapa demikian? Lalu, bagaimana agar kita bisa mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang nyaman? Sekarang, tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman sekelompokmu, menentukan kewajiban apa yang harus dilakukan agar mendapatkan tempat tinggal yang nyaman.